Yunani merupakan sebuah negara kepulauan di Laut Mediterania. Orang Yunani menyebut nama negara mereka dengan sebutan Hellas atau Ellada dan menyebut diri mereka sebagai bangsa Hellen. Saat ini, Yunani merupakan sebuah negara yang memiliki luas wilayah 131.957 km persegi, di mana 130.800 km persegi berupa dataran dan 1.157 km persegi berupa wilayah perairan. Pada zaman kuno, wilayah Yunani tidak hanya meliputi wilayah yang sekarang dikenal dengan nama Yunani, akan tetapi juga termasuk wilayah-wilayah di Lautan Aegea, yang dapat dibagi dalam 4 kawasan, yaitu Yunani Utara, terdiri dari Larissa, Ambracia, Kranon, Pharsalus. Yunani Tengah, Corinthia, Athena, Delphi, Thebe. Yunani Selatan, Sparta, Messenia, Olimpia, Argos, Mycenae. Yunani Kepulauan Laut Aegea, Naxos, Melos, Delos, Lesbos, Chios, Miletus. Dan Yunani Kepulauan Laut Ionia, terdiri dari Loechas, Cepalonia, dan Zacynthus. Bangsa Mycenae. Sejarah Yunani dimulai pada tahun 776 sebelum Masehi. Sebelum tahun 776 sebelum Masehi, sejarah Yunani didasarkan pada mitologi yang secara historis tidak memiliki dasar-dasar yang kuat. Meskipun pada perkembangannya ditemukan bukti-bukti arkeologis, terutama setelah dilakukan penggalian situs sejarah di Krete, Mycenae, maupun di Troy oleh Heinrich Schliemann. Peradaban Yunani diawali di Mycenae, yaitu sebuah wilayah di semenanjung Peloponnesos. Pada sekitar tahun 1550 sebelum Masehi, daerah ini dihuni oleh suku Achaia yang diperkirakan berasal dari Balkan. Beberapa situs sejarah bangsa Mycenae yang masih dapat ditemukan sampai saat ini antara lain, yang pertama, Lion Gate, yaitu pintu gerbang batu yang dibangun pada tahun 1300 sebelum Masehi. Yang kedua, situs pemakaman keluarga yang terdiri dari 6 kuburan yang berisi 19 kerangka jenazah. Dan yang ketiga, kuburan Raja Atreus yang disebut dengan Treasury of Atreus. Bangsa Mycenae mempunyai keahlian membuat barang-barang kerajinan berupa tembikar, khususnya guci, dengan hiasan prageometris. Mereka juga memiliki keahlian membuat kerajinan dari batu gamping atau limestone, dan topeng yang dibuat dengan bahan perunggu. Secara ekonomi, bangsa Mycenae menggantungkan hidupnya dari perdagangan yang dilakukan dengan Troya yang letaknya sangat strategis. Bangsa Sparta. Sparta yang terletak di semenanjung Peloponnesos merupakan sebuah polis yang menjadi prototipe bagi dominasi bangsa Doria di bagian selatan Yunani. Bangsa Doria merupakan bangsa pendatang yang menaklukkan bangsa-bangsa di Yunani Selatan. Bangsa-bangsa taklukan tersebut kemudian diperlakukan sebagai budak, yang biasanya disebut helots, dan tidak memiliki hak-hak sebagai warga negara. Sparta membagi masyarakat dalam 3 kelas sosial. Warga negara kelas 1 disebut dengan Spartiates, yang memiliki hak-hak politik. Seorang Spartiates berhak untuk dipilih sebagai tentara, yang dibanggakan sebagai warga negara penuh dan terhormat adalah mereka yang hidup di barak-barak militer yang disebut homoioi. Bangsa Doria merupakan bangsa Spartiates yang hidup di perkotaan. Sedangkan warga kelas 2 yang hidup di desa-desa disebut periokoi atau perioeci, yang artinya tetangga. Perioeci biasanya terdiri dari para petani bebas maupun para pekerja.
mereka tidak diperkenankan untuk menikah dengan warga Spartiates dan tidak memiliki hak-hak politik. Sedangkan warga kelas 3 yang tidak memiliki kebebasan adalah budak negara atau yang biasa disebut dengan helots. Bangsa Athena. Athena terletak di semenanjung Attica, sebuah wilayah yang secara geografis kurang subur. Kenampakan alam di semenanjung Attica ditandai dengan pegunungan-pegunungan yang tinggi dan pantainya yang curam, sehingga kurang cocok untuk budidaya pertanian. Di samping itu, karena memiliki wilayah pantai yang panjang, maka perekonomian Athena lebih dititik beratkan dalam bidang perdagangan. Untuk mendukung kemajuan dagangnya, Athena juga mengembangkan angkatan laut. Dengan angkatan lautnya yang hebat, maka perdagangan di Laut Aegea dan Laut Ionia menjadi terjamin keamanannya. Hasil peradaban Yunani. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan. Yunani banyak melahirkan para filsuf, terutama di polis Athena. Hasil pemikiran karya-karyanya, filsafat bangsa Yunani telah diterjemahkan dan dipelajari hingga kini. Para filsuf Yunani dianggap sebagai konseptor yang meletakkan dasar-dasar pikiran filsafat Eropa. Yang kedua adalah kepercayaan. Kepercayaan bangsa Yunani kuno adalah politeisme. Dewa tertinggi adalah dewa Zeus. Zeus merupakan sumber kesusilaan, pelindung, dan pencipta keadilan. Dewa-dewa lainnya antara lain Ares, Apollo, Pallas, Aphrodite, Hermes, dan lain-lain. Hasil peradaban Yunani yang ketiga adalah pemerintahan. Pada zaman kuno, bangsa Yunani masih terpecah dalam beberapa polis. Kota-kota Yunani dikelilingi oleh tembok pertahanan. Hal ini merupakan tata pemerintahan gaya Sparta dan Athena. Kaum bangsawan memegang peranan dalam pemerintahan. Sejak berumur 7 tahun, anak-anak sudah dijadikan anak negara dan memperoleh pendidikan militer. Yunani tidak memiliki sistem pemerintahan sentralisasi, tetapi desentralisasi, karena tiap-tiap polis mengembangkan sistem pemerintahannya masing-masing. Yang keempat adalah perekonomian. Secara umum, kehidupan ekonomi Yunani kuno lebih mengandalkan pada sektor perdagangan dan industri. Sedangkan pertanian hanya dilakukan di daerah-daerah tertentu, khususnya di daerah Peloponnesos. Dan yang terakhir adalah budaya. Pada awal seni patung atau pahat, Yunani menghasilkan patung bangsa Mesir. Kemudian dikembangkan menjadi lebih hidup dengan gaya naturalis. Patung dibuat dari marmer dan perunggu. Pemahat yang terkenal di Yunani bernama Phidias, sedangkan arsitek bangunan bernama Iktinos. Seni pahat menghasilkan berbagai patung para dewa maupun tokoh-tokoh terkenal. Masa peradaban Romawi. Sejarah peradaban Romawi. Kota Roma didirikan pada tahun 753 sebelum Masehi oleh suku bangsa lokal yang telah membangun perkemahan di 7 bukit di sekeliling Roma. Tempat tersebut di sekitar Bukit Palatin di sepanjang Sungai Tiber di Italia Tengah. Berdasarkan legenda, Roma didirikan oleh kakak beradik cucu Raja Numitor, Romulus, dan Remus. Warga Romawi terdiri atas orang Sabin dan Latin yang bersatu membangun sebuah kota. Sebagai masyarakat baru, mereka berusaha untuk menjadi yang lebih baik dari yang lainnya. Mereka memperoleh berbagai pemikiran baru mengenai kebudayaan dan masyarakat dari bangsa Etruska. Bangsa Etruska sendiri memiliki kebudayaan yang mengadopsi dari bangsa Yunani. Hal ini membuat budaya Yunani menjadi sama dengan budaya Romawi. Bahkan, bangsa Romawi mengambil alih budaya-budaya tersebut menjadi budaya utama bangsa Romawi. Legenda mengisahkan ada 7 raja yang memerintah Romawi selama 240 tahun. Raja-raja tersebut adalah: pertama, Romulus; kedua, Numa Pompilius; ketiga, Tullus Hostilius; keempat, Ancus Marcius; kelima, Tarquinius Priscus; keenam, Servius Tullius; ketujuh, Tarquinius Superbus.
Adanya pemerintahan yang kejam oleh Raja ke-7 Romawi, akhirnya pada tahun 509 sebelum Masehi, para kaum elit bangsawan dapat menggulingkan monarki dan mendirikan sebuah pemerintahan baru yang dikenal sebagai republik yang diperintah oleh kaum patrisia atau kaum penguasa. Setelah sistem monarki berakhir, Romawi memiliki beberapa jabatan atau lembaga baru yang masing-masing menangani persoalan yang dulunya di bawah wewenang seorang raja. Jabatan atau lembaga tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsul, kedua, diktator, ketiga, rex sacrorum, dan pontifex maximus. Hasil peradaban Romawi. A. Bidang ilmu pengetahuan. Pendidikan di Romawi telah mengenal sekolah-sekolah tingkat rendah dan menengah di tiap-tiap kota besar. Materi-materi yang diajarkan terutama ilmu hukum, bahasa Latin dan Yunani, cara membuat obat-obatan, patriotisme, dan ilmu berpidato atau oratory. B. Bidang teknologi. Bidang teknologi, bangsa Romawi banyak diadaptasi dari kebudayaan-kebudayaan yang sudah berkembang sebelumnya, misalnya Yunani, Persia, Etruski, dan Helenisme. Bangsa Romawi mampu memanfaatkan berat beton pada kubah menjadi kekuatannya sendiri dengan ditopang oleh tiang-tiang penyangga. C. Kepercayaan. Bangsa Romawi menyembah banyak dewa atau bersifat politeisme. Nama-nama dewa Romawi menggunakan nama-nama planet, antara lain sebagai berikut. A. Jupiter, pemimpin para dewa. B. Juno, permaisuri Jupiter. C. Venus, dewa kecantikan. D. Neptunus, dewa laut. E. Minerva, dewa ilmu pengetahuan. Pada masa pemerintahan Kaisar Agustus, lahir agama baru di Palestina, yaitu agama Nasrani. Agama Nasrani banyak dianut oleh masyarakat Romawi baru pada masa pemerintahan Kaisar Theodosius, tahun 378 sampai 395 Masehi. Pada masa itu, agama Nasrani dijadikan sebagai agama negara. D. Pemerintahan. Pencapaian Romawi dalam sistem pemerintahan yaitu mulai diperkenalkan sistem pemerintahan yang republik, yang demokratis, dan dikendalikan oleh pemerintah pusat dengan perangkat yang lengkap. Ada konsul, senat, tribun, DPR, dan pontifex maximus. Masing-masing provinsi dipimpin oleh orang pusat dan diawasi secara ketat. Administrasi pemerintahan diselenggarakan dengan tertib dan rapi. E. Bidang budaya meliputi bahasa, seni sastra, dan bangunan. Pencapaian bangsa Romawi dalam bahasa yaitu berkembangnya bahasa Latin yang kemudian merupakan induk bahasa negara-negara di Eropa seperti Italia, Spanyol, Portugis, Prancis, dan Romanisa, serta bahasa Latin menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Pencapaian bangsa Romawi dalam seni sastra yaitu munculnya sastrawan-sastrawan terkenal seperti A. Tacitus, penulis cerita pengembaraan yang berjudul Germania. B. Heraclius, penulis syair kepahlawanan. D. Ovidius, Metamorphos atau cerita tentang dewa-dewa. D. Virgilius atau penulis syair kepahlawanan. Pencapaian bangsa Romawi bidang seni bangunan yaitu mampu melahirkan bangunan-bangunan yang megah dan indah, misalnya Colosseum dan Amphitheater atau gedung pertunjukan yang besar, Pantheon, rumah dewa Romawi, limes, perbentengan yang panjang, dan pintu-pintu gerbang, jembatan-jembatan lengkung, dan sebagainya. Peradaban Kreta Yunani. Pertama yaitu sejarah dan letak geografis masa peradaban Pulau Kreta. Sejarah Eropa kuno berawal dari kehidupan masyarakat Pulau Kreta yang terletak di sebelah selatan Yunani dengan pusat pemerintahannya di Knossos. Letak Pulau Kreta sendiri sangat strategis, yaitu di tengah-tengah jalur pelayaran antara Mesir, Yunani, dan Mesopotamia. Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat Pulau Kreta untuk hidup dari sektor pelayaran dan perdagangan.
Selain itu juga, Pulau Kreta menjadi jembatan budaya antara Asia, Afrika, dan Eropa. Pada tahun 3000 sebelum Masehi sampai 1500 sebelum Masehi, mereka telah memiliki kebudayaan yang tinggi, di mana kebudayaan tersebut dibangun akibat adanya kekuatan maritim. Mereka memiliki armada laut yang sangat kuat untuk mempertahankan daerahnya. Kebudayaan Pulau Kreta sendiri disebut dengan kebudayaan Minos. Kata Minos sendiri diambil dari nama Raja Pulau Kreta yang berkedudukan di kota Knossos. Masa akhir kejayaan Pulau Kreta tidak dapat digambarkan secara pasti. Menurut dugaan para ahli, ada kemungkinan karena adanya bencana alam. Sekitar abad 15 sebelum Masehi, Gunung Tirayang letaknya 100 km di utara Pulau Kreta meletus dan memuntahkan larva yang menutupi angkasa dan menghalangi aktivitas kehidupan serta mematikan beberapa tumbuh-tumbuhan. Kebudayaan Kreta sendiri merupakan salah satu peradaban yang sangat berjaya, sehingga pada masa Raja Minos, pada periode Minoan, kejayaan bangsa ini mencapai puncaknya. Pada waktu itu, Raja Minos sendiri menguasai Laut Aegean hingga Swedia sehingga mampu menyatukan segenap dataran Eropa, Asia, dan Afrika. Kerajaan Minos sendiri telah memanfaatkan letak geografisnya yang strategis untuk mengembangkan bidang pelayarannya dan memperkuat armada lautnya. Armada tersebut merupakan angkatan laut yang pertama kali ada di dunia. Kehebatan armada maritim Minos sendiri telah berhasil membuat kerajaan ini membina hubungan dagang yang baik dengan Mesir, Syria, Babylon, Asia Kecil, bahkan menjadi negara yang menguasai lautan. Kejadian tersebut telah menggelamkan seluruh kota dan desa di atas Pulau Kreta, termasuk juga kerajaan Minoan pun lenyap seketika. Selain itu juga, Pulau Kreta mempunyai hasil peradaban sendiri, yakni yang pertama yaitu budaya. Kebudayaan Minoa berbeda dari orang-orang Yunani kuno setelahnya. Bangsa Minoa sendiri merupakan pelopor dalam bidang eksplorasi kelautan, dan mereka sendiri mendirikan beberapa koloni di daratan utama Yunani dan pulau-pulau Aegea lainnya, misalnya Akrotiri di Thera. Budaya Minoa sendiri juga ikut mempengaruhi budaya Mykenae. Yang kedua yaitu agama. Agama sebagian besar informasi mengenai agama Minoa diketahui dari tradisi lisan yang baru ditulis setelah Mykenae menaklukkan Minoa. Dari catatan tersebut, para sejarawan percaya bahwa agama Minoa didasarkan pada agama orang-orang Neolitikum yang digantikan oleh bangsa Minoa. Agama mereka sendiri berpusat pada Dewi Potnia, namun mereka juga tetap memuja banyak dewi. Salah satu banteng adalah hewan karamat untuk bangsa Minoa. Ada suatu ritual keagamaan yang unik, yaitu lompat banteng. Yang ketiga, seni tembikar dari Knossos. Bangsa Minoa terkenal atas kemampuan seni mereka. Penggalian telah menunjukkan adanya lukisan dinding, patung, dan tembikar. Tembikar sendiri adalah bentuk seni yang dominan pada bangsa Minoa. Sejak kedatangan bangsa Minoa di Kreta hingga periode Istana Baru, akhirnya ditemukan teknologi tembikar untuk standarisasi desain. Yang keempat yaitu arsitektur. Bangsa Minoa sendiri juga merupakan pionir untuk berbagai metode arsitektur. Kota-kota mereka diaspal dengan batu dan dilengkapi selokan serta saluran air. Pembangunan istana-istana pertama menandai berakhirnya periode pra-istana, di mana istana adalah pusat pemerintahan. Lusinan komunitas dapat berkumpul di bawah satu otoritas politik yang terpusat. Istana juga digunakan sebagai tempat penyimpanan hasil panen yang berlebih dan tempat para dewi. Kelima, ekonomi. Ekonomi Minoa sendiri sangat bervariasi. Beberapa bahan pangan didapat dari pertanian, contohnya gandum, anggur, zaitun, dan ara. Selain itu juga mereka juga berternak domba, kambing, dan babi.
Lebah juga diternakan untuk menghasilkan madu, dan selain itu juga keledai dan lembu untuk membajak ladang. Bangsa Minoa juga melakukan perdagangan dengan daerah-daerah di sekitarnya. Komoditas utama mereka adalah timah, sangat diperlukan karena perunggu dihasilkan dari campuran timah dan tembaga. Dan yang terakhir yaitu bahasa. Peradaban Minoa memiliki beberapa bahasa yang tertulis. Pada masa praistana aksara hieroglif primitif digunakan namun hanya sampai 1700 sebelum Masehi. Setelah itu berkembanglah sistem tulisan linear pada periode Istana Purba dan terus digunakan pada masa Istana Baru.